Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin membahas kasus yang sangat mengerikan, di mana telah terjadi pembunuhan berantai kepada 9 orang. Dari 9 orang yang menjadi korban, satu di antaranya masih anak-anak. Dan itu terjadi di beberapa wilayah, yakni Bekasi, Cianjur, dan Garut. Siapa pelaku yang tega melakukan pembunuhan berantai seperti itu? Dan apa yang menjadi motif dia melakukan perbuatan keji tersebut? Yuk kita simak videonya. Kisah dan kasus berawal dari kota Bekasi, tepatnya Kampung Ciketing, Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi. Sebelum tahun baru 2023, datanglah seorang pria bernama Solihin alias Dulo menemui RT pemilik kontrakan dengan tujuan untuk mengontrak rumahnya. Namun pemilik kontrakan menolak mengontrakkan rumahnya lantaran di rumah tersebut tidak ada sumur ataupun listrik. Dulo pun yang mendapatkan penolakan itu segera pergi. Tetapi selang 3 hari kemudian Dulo pun kembali datang lagi dan tetap memaksa ingin tetap mengontrak di sana. Lantaran terus dipaksa, akhirnya pemilik kontrakan pun mengizinkannya. Setelah disepakati harga kontrakan per bulan sebesar Rp500.000, pada tanggal 2 Januari 2023, Dulo pun datang bersama dengan satu keluarga berjumlah 5 orang. Salah satunya anak yang masih berusia 5 tahun, yang diketahui jika mereka datang dari Cianjur. Saat memasuki 10 hari dari mereka mengontrak, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, ada tetangga kontrakan yang bernama Ami berusia 60 tahun mendengar adanya suara rintihan dari dalam rumah. Lalu tetangga itu pun mendekat dan memanggil-manggil dari luar, namun tidak ada respon dari dalam rumah. Akhirnya para tetangga pun memutuskan untuk mendobrak pintu. Saat pintu terbuka, terlihatlah korban dalam kondisi mulut mengeluarkan busa dan tergeletak. Warga pun segera berusaha melakukan pertolongan kepada korban dan membawa mereka ke RSUD Bantar Gebang, yang dimana yang menjadi korban dalam rumah itu satu keluarga berjumlah 5 orang. Namun saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, 2 korban yang bernama Muhammad Riswandi dan Ridwan Abdul Muiz menghembuskan nafas terakhirnya, yang diketahui jika keduanya merupakan anak dari Ai Maimunah yang turut menjadi korban, namun hasil pernikahan sebelumnya dengan pria yang bernama Didin. Setelah berada di dalam perawatan rumah sakit, Ai Maimunah pun tidak kunjung membaik dan akhirnya dia pun kehilangan nyawanya. Sementara 2 korban lainnya, Ayu berusia 5 tahun dan Muhammad Dede Solehudin, semakin hari kesehatannya pun berangsur membaik. Pada sisi lainnya, dari hasil pemeriksaan forensik kepada ketiga korban, ternyata ditemukan adanya zat kimia pestisida di dalam tubuh ketiga korban. Dengan kata lain, jika 5 korban tersebut bukanlah melakukan bundir, melainkan telah terjadi pembunuhan. Sementara dari korban yang selamat hanya Dede yang telah dewasa dan dapat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Namun dari hasil pendalaman kasus, polisi menemukan fakta jika Dede bukanlah korban melainkan pelaku pembunuhan dan telah merekayasa seolah-olah ikut menjadi korban. Pelaku Dede sengaja meminum kopi yang telah diracun namun dalam jumlah yang sangat sedikit. Dede pun mengakui jika diberi tugas oleh suami korban untuk meracik kopi yang sudah ditaburi oleh racun dan diberikan minum kepada korban. Selain itu, keluarga tersebut sengaja dibawa dari Cianjur ke Bekasi untuk dieksekusi. Dengan adanya pengakuan itu, Dede pun dipindahkan menuju Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati guna melakukan pengobatan serta menjalani pemeriksaan. Dari pengakuan Dede terungkaplah fakta jika pelaku pembunuhan berjumlah 3 orang dan satu di antaranya adalah suami dari korban, Ai Maimunah. Ternyata bersumber informasi dari Dede jika mereka bertiga telah melakukan pembunuhan sebanyak 6 orang yang berada di wilayah Cianjur dan Garut.
Sehingga total pembunuhan dengan yang di Bekasi menjadi 9 orang. Dan ini merupakan pembunuhan berantai. Dengan adanya kesaksian itu pun, polisi segera memburu kedua pelaku agar bisa mengusut tuntas kasus pembunuhan ini. Gerak cepat polisi pun berbuah hasil dan menangkap Wawon Erawan alias Aki dan Solihin alias Duloh di rumah masing-masing. Berbekal informasi awal, jika Wawon langsung diinterogasi oleh pihak kepolisian guna menunjukkan di mana dia menyembunyikan korban yang telah dibunuh di Cianjur. Saan lu ngarancung? Ngomong. Hah? Siapa? Saya. Mana yang ngarancung, Pan? Betul tak? Betul tak? Hah? Lantaran sudah ketahuan aksi jahatnya, Wawon pun memberitahu lokasinya dan berada di rumah pelaku Wawon dan Duloh yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Saat polisi melakukan penggalian, di mana polisi menemukan adanya 3 lubang. 1 lubang ditemukan tubuh anak berusia 2 tahun. 1 lubang lagi ditemukan 2 tubuh sekaligus, yakni Wiwin dan Noneng merupakan ibu dan anak. Dan 1 lubang teridentifikasi sebagai Farida. Mirisnya, Wawon pelaku pembunuhan Bekasi dan Cianjur masih ada hubungan persaudaraan seperti istri, mantan mertua, dan anak. Seperti halnya pembunuhan Cianjur, Bayu, bocah 2 tahun, merupakan anak dari Maimunah. Wiwin dan Noneng merupakan mantan istri dan mantan mertua. Sementara Farida merupakan TKW yang diduga menjadi korban penipuan. Korban pembunuhan Cianjur, mereka semua diracun lalu dicekik menggunakan kain. Setelahnya mereka dikuburkan dan dicor lalu dikeramik. Ketiga korban dibunuh pada tahun 2020. Sementara Bayu, anak 2 tahun, baru saja dibunuh 3 bulan yang lalu. Selain pembunuhan Cianjur dan Bekasi yang terungkap, 2 pembunuhan lain di daerah Garut, yakni seorang TKW bernama Siti dan 1 orang yang belum ditemukan. Wawon mengaku atas perintahnya jika Siti telah dibunuh oleh Noneng di daerah Surabaya dengan cara didorong ke laut. Tubuhnya pun ditemukan oleh warga lalu disemayamkan di Garut. Di sini guys, gua akan menceritakan motif dari pembunuhan di setiap lokasi, mulai dari Garut hingga Bekasi. Jika motif dari pembunuhan ini adalah ingin menguasai harta korban, terlebih korban yang baru saja pulang bekerja di luar negeri sebagai TKW. Pelaku yang bernama Wawon Erawan dikenal sebagai dalang wayang golek. Selain itu, Wawon pun mengaku memiliki kekuatan supranatural, bisa melipat gandakan uang, dibantu oleh Dede dengan menghimpun TKW yang dia kenal untuk menyimpan uangnya kepada pelaku Wawon. Dengan dalih ketika kembali ke Indonesia, uang hasil kerja mereka dapat berlipat ganda. Korban pembunuhan Garut adalah Siti. Dia merupakan TKW yang terkena bujuk rayu untuk menyimpan uangnya di pelaku Wawon. Setelah Siti pulang dan menagih janji dari pelaku Wawon pun mengatakan jika uangnya harus diambil di daerah Mataram. Ketika dalam perjalanan, Noneng diperintahkan oleh Wawon untuk membunuh Siti. Dan Noneng pun mendorong Siti ke laut hingga akhirnya ditemukan oleh warga. Sementara pembunuhan Cianjur, Wiwin dan Noneng merupakan mantan istri dan mantan mertua dari pelaku Wawon. Dasarnya mereka pun adalah mantan TKW. Lantaran sudah mengetahui modus penipuan dari Wawon, mereka pun akhirnya dibunuh. Begitu juga dengan Farida, seorang TKW, serta Bayu, anak berusia 2 tahun. Sama halnya dengan korban Bekasi. Saat istri dan anak-anak tirinya mengetahui kebohongan dan tipu daya dari Wawon, mereka semua sengaja dilenyapkan. Tujuan Wawon membunuh mereka semua
yakni agar pembunuhan serta modus penipuan ingin menguasai harta benda mereka tidak terbongkar, tanpa terkecuali anak kandungnya yang masih kecil turut menjadi korban kekejiannya. Hubungan antara Wawon dan Duloh sangatlah dekat, lantaran Wawon menikahi keponakan dari Duloh yang bernama Iis Suryani berusia 42 tahun, yang telah dinikahi pada tahun 2005 dan menjadi istri keempat dari pelaku Wawon. Iis pun menjelaskan jika Wiwin dan Noneng merupakan warga Cimahi. Bahkan ada sanak keluarga dari Wawon menceritakan jika dirinya selamat dari rencana pembunuhan ketiga pelaku, dikarenakan dirinya sengaja kabur dan bekerja kembali ke luar negeri. Diketahui jika pelaku Wawon memiliki 6 istri, antara lain identitas ke-6 istri pelaku Wawon. Istri pertama bernama Wiwin, istri kedua bernama Ende, istri ketiga bernama Heni, istri keempat bernama Iis, istri kelima bernama Halimah, dan istri keenam bernama Ai Maimunah. Belakangan ini pun terungkaplah jika pembunuhan Cianjur total berjumlah 5 orang. Satu yang teridentifikasi adalah Halimah, istri kelima dari pelaku. Halimah dan Ai Maimunah adalah ibu dan anak. Yang menjadi eksekutor pembunuhan adalah Duloh. Dia mengakui jika dirinya telah membunuh Halimah lalu menguburkan tubuhnya di pemakaman umum di daerah Cianjur. Setelah Halimah meninggal dunia, Wawon pun menikahi Ai Maimunah. Sehingga ada 3 istri yang menjadi korban, yakni Wiwin istri pertama, Halimah istri kelima, dan Ai Maimunah istri keenam. Dan ketiganya dibunuh oleh Duloh. Hingga kini polisi pun masih terus mendalami motifnya. Meskipun ketiga pelaku mengakui telah melakukan pembunuhan sebanyak 9 orang, tetapi polisi pun masih mendalami kasus dan merasa masih ada korban lainnya, baik yang dibunuh ataupun yang telah tertipu oleh ketiga pelaku. Polisi pun membuka posko pengaduan mengenai kasus ini. Ketiga pelaku sudah jelas terjerat dengan pasal berlapis. Salah satunya adalah pembunuhan berencana dengan ancaman vonis mati. Nyesek banget guys, kasus serupa dengan pepatah serigala berbulu domba. Secara fisik, ketiga pelaku tidak terlihat seperti orang jahat. Terlihat wajahnya sangat lugu, tetapi di balik itu semua tersimpan hati setan. Semoga korban diampuni segala dosanya dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepandai-pandainya menyimpan kejahatan, cepat atau lambat akan terbongkar, dan kejahatan pasti kalah dengan kebenaran. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?